Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan praktikum basis data yang beranggotakan yang pertama ada Ardina Saifa dengan NIM akhir 027, yang kedua ada Nani Fitria dengan NIM akhir 013, dan yang ketiga ada Catherine Honi Octavia Marpaung dengan NIM akhir 076. Pertama-tama kita bisa membuat database-nya terlebih dahulu dengan klik kanan pada database. Lalu create database dan memasukkan nama database-nya. Di sini kami memakai e-commerce. Selanjutnya klik pada query tool untuk membuat query. Selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel yang ada pada dataset. Di sini sudah ada tabel customer, order items, order products, order payments, order reviews, dan geolocation. Selanjutnya kita di sini mencoba untuk membuat tabel, yaitu yang pertama kita ketik create table. Di sini kita akan membuat tabel sellers. Selanjutnya kita masukkan kolom-kolom yang akan kita tampilkan sesuai dengan dataset yang sudah tersedia. Jadi di sini ada seller ID dengan tipe data variabel karakter, diikuti dengan kolom-kolom lainnya yang ingin kita tambahkan. Selanjutnya, kita bisa menambahkan primary key-nya dengan mengetik alter table sellers pada kolom sellers, yaitu add constraint seller ID underscore PK, yaitu sebagai primary key dari tabel sellers. Selanjutnya, kita bisa blok create tabel tadi lalu di run dan akan memunculkan notifikasi query return successfully, yang berarti tabel yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya, kita bisa melihat tabel-tabel yang sudah kita create tadi, lalu klik kanan pada sellers, lalu kita akan mengimport data yang sudah kita simpan tadi. Selanjutnya, kita bisa melihat data tersebut dengan klik view dan akan memunculkan data-data pada tabel sellers. Nah, untuk yang pertama, di sini kita disuruh untuk menampilkan semua pesanan pada tabel order ID yang dilakukan pada tahun 2018. Nah, yang pertama kita memakai fungsi select untuk mengambil kolom order ID dan order purchase timestamp. Yang selanjutnya kita memakai fungsi form yang dimana terletak pada tabel orders. Selanjutnya kita memakai fungsi where. Nah, ini terletak pada kolom order purchase timestamp yang terletak di antara tanggal 1 bulan 1 di tahun 2018 pada jam 00.00 dan tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 pada jam 23.59.59, yang artinya pada di tahun itu 1 tahun penuh kita akan mengambil semua pesanan yang dilakukan pada tahun 2018. Selanjutnya di run, lalu akan memunculkan data-data yang terletak pada tahun 2018 pada order. Selanjutnya nomor 2, kita disuruh untuk menampilkan semua pelanggan yang terletak pada kolom customer ID yang tinggal di kota yang nama kotanya mengandung kata Rio. Nah, yang pertama sama seperti nomor 1, kita memakai fungsi select yang di sini kita mengambil kolom customer ID dan customer city. Selanjutnya kita memakai fungsi form yang terletak pada tabel customers dan where yang terletak pada kolom customer city, like wildcard Rio. Wildcard di sini mewakili 0 atau lebih karakter dan Rio adalah string yang ingin dicari dalam data. Selanjutnya bisa kita run dan akan menampilkan data-data yang memiliki atau mengandung kata Rio pada kolom customer city. Untuk soal nomor 3, kita diminta untuk menampilkan metode pembayaran yang sering digunakan dan apakah metode tersebut memiliki rata-rata pembayaran tertinggi. Yang pertama,
select untuk memilih baris dari kolom payment type, kemudian menghitung jumlah order ID dan disimpan di total order. Selanjutnya, menghitung rata-rata payment value dan disimpan di kolom average payment dan mengambil dari tabel order payment. Setelah itu, mengelompokkan data berdasarkan payment type menggunakan group by dan diurutkan menggunakan total order dari terbesar ke terkecil menggunakan order by. Selanjutnya, kita run dan mendapatkan output tabel yaitu payment type, total order, dan average payment. Dengan payment type tertinggi adalah credit card dengan total order 76795 dan average payment-nya 163 sekian. Baik, selanjutnya yakni nomor 4, kita diminta untuk menampilkan kategori produk atau kolom produk kategori name yang memiliki rata-rata harga produk lebih dari 100. Nah, yang pertama kita menggunakan fungsi select untuk menampilkan kolom mana yang ingin ditampilkan. Kita ingin menampilkan kolom produk kategori name pada tabel P atau produk dan ingin menampilkan average dari price yang ada pada tabel OI atau order item yang kita aliaskan sebagai average price. Kemudian kita menggunakan fungsi from untuk memanggil tabel mana yang akan dilibatkan. Kita akan memanggil order items, tabel order items yang kita aliaskan sebagai OI. Kemudian kita menggunakan fungsi join untuk menggabungkan tabel products atau kita aliaskan sebagai P dengan kondisi produk ID pada order item sama dengan produk ID pada tabel produk. Yang selanjutnya kita gabungkan menggunakan group by produk kategori name pada tabel produk. Terus kita menggunakan fungsi having untuk memfilter average rata-rata harga di tabel order item tadi yang lebih dari 100. Nah, maka akan memunculkan produk kategori name yang memiliki rata-rata harga lebih dari 100. Selanjutnya nomor 5, kita diminta untuk menampilkan nama produk yang total jumlah pesanan atau order item ID-nya lebih dari rata-rata jumlah pesanan untuk semua produk. Yang pertama, kita select untuk memilih baris kolom produk kategori name dari tabel produk. Kemudian, menghitung jumlah order item ID dan disimpan di total order yang diambil dari tabel order item atau disebut sebagai OI. Join di sini digunakan untuk menggabungkan tabel order item dan produk, di mana kolom produk ID pada tabel order ID sama dengan produk ID pada tabel produk. Group by atau mengelompokkan berdasarkan produk kategori name. Untuk menghitung jumlah pesanan tiap produk kategori name. Having digunakan untuk menyaring berdasarkan total jumlah pesanan setiap kategori produk dan menampilkan kategori total pesanan lebih besar dari hasil subquery-nya. Subquery kita gunakan untuk menghitung rata-rata jumlah pesanan untuk semua produk dengan menggunakan select average, di mana kita menghitung jumlah pesanan dari order item ID dan disimpan di order count yang diambil dari tabel order item. Kemudian dikelompokkan berdasarkan produk ID menggunakan group by dan memberi inisialisasi produk order count. Selanjutnya kita run dan menghasilkan output tabel produk kategori name dan tabel total order sebagai berikut. Nomor 6, kita diminta untuk menampilkan 5 nama kategori produk yang ada pada kolom produk kategori name yang sering dibeli pada tahun 2018. Nah,
Di sini kita menggunakan fungsi select untuk menampilkan kolom mana yang ingin ditampilkan. Kita ingin menampilkan kolom produk kategori name pada tabel P atau produk. Terus kita ingin menghitung banyaknya order. Ini kita pakai order item ID yang ada pada tabel order item, yang kemudian kita aliaskan sebagai total order. Dan selanjutnya kita gunakan fungsi from untuk memanggil tabel mana yang akan dilibatkan. Nah, kita melibatkan tabel order items yang kita aliaskan sebagai OI. Selanjutnya kita gunakan fungsi join untuk menggabungkan tabel products atau P dengan kondisi product ID yang ada pada tabel order item itu sama dengan product ID yang ada pada tabel P. Selanjutnya kita gunakan fungsi join lagi untuk menggabungkan tabel order atau yang kita aliaskan sebagai O dengan kondisi order ID pada tabel order items sama dengan order ID yang ada pada tabel order. Nah, selanjutnya kita gunakan fungsi where ini untuk ngefilter bagian kolom order purchase timestamp yang ada pada tabel order. Itu kita ambil yang 2018 nya aja. Itu kita ngambilnya menggunakan fungsi between, yakni antara 2018 bulan 1 tanggal 1 dan 2018 bulan 12 tanggal 31. Ini gunanya untuk mengambil yang tahun 2018 aja. Selanjutnya kita gunakan fungsi group by untuk mengelompokkan berdasarkan produk kategori name yang ada pada tabel produk. Nah, setelah itu kita gunakan fungsi order by untuk mengurutkan total ordersnya tadi berdasarkan yang paling besar, yaitu menggunakan descending. Nah, untuk menampilkan 5 yang teratas, kita gunakan fungsi limit 5 untuk menampilkan 5 teratas. Maka akan muncul produk kategori name 5 produk kategori name dengan total order yang paling banyak. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.